semacam ramalan para sesepuh bini sepuh yang mereka yakini akan hadir kembali, bangkit kembali DNA Pati, dan mereka juga memegang suatu kitab-kitab kuno yang di situ juga disampaikan secara tutur atau secara dongeng bahwa Jawa Nusantara akan kembali bangkit ketika Mpyak Jogja Solo itu kembali ke Pati. Jadi sekali lagi, Jawa Nusantara akan kembali berjaya ketika Mpyak Jogja Solo kembali ke Pati. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Saat ini aku ada di rumahnya Bapak Sujud. Nah, ini beliau, Pak Sujud. Ini di Dukuh Sanglur. Desanya itu Sumbermulyo, Kecamatan Telogowungu, masih di Kabupaten Pati ini. Beliau ini termasuk orang yang sangat peduli dengan bangkitnya kearifan lokal Jawa. Ngoten nggih? Nah, kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan tema-tema sudut pandang. Kemarin kita membahas tentang karma bumi, jadi tempat di mana atau bumi di mana kita akan tinggal dan berdharma, berkarya gitu. Nah, aku akan sedikit mencontohkan diriku, pengalamanku, seperti yang jenengan persani di semua videoku bahwa dulu aku pernah, sebelum di Pati ini, aku pernah tinggal di Bali gitu loh. Karena memang hidupku ini penuh petualangan. Hidupku penuh petualangan. Aku lahir di Pati, lalu aku dibawa ke Palembang, dibesarkan di sana. Lalu aku pernah hidup di Jawa Timur. Lalu aku pernah hidup di Bali, pernah di Jogja, Jakarta. Nah, sejak 2018 itu aku diminta pulang ke Pati gitu loh. Memang sepanjang hidupku aku tuh tidak pernah berpikir untuk tinggal di suatu tempat, kepengen tinggal di suatu tempat atau memiliki tempat tinggal lah. Itu sampai detik ini tuh aku tidak punya pikiran untuk punya tempat tinggal. Jadi ketika aku tinggal di suatu tempat itu memang berdasarkan apa ya, mungkin secara umum menyebutnya dawuh, tuntunan dari dalam gitu. Aku akan tinggal di mana? Nah, terakhir itu di Pati. Sejak tahun 2018 gitu loh. Karena memang disinilah karma bumiku. Bumi di tempat aku dilahirkan sekaligus ini akan menjadi tempat aku memulai karya, memulai dharma, dan itu sudah aku mulai tinggal di Pati sini itu dari 2018. Ya sempat punya pikiran, nah gitu. Sebenarnya itu karena aku pernah tinggal di Jogja, jadi aku pikir tuntunan itu akan membawa aku pulang ke Jogja, tapi ternyata tidak gitu loh. Padahal kalau aku boleh jujur ya, Jogja itu seperti rumah, seperti kampung halaman gitu. Mungkin karena aku pernah tinggal di sana, membangun suatu peradaban. Jangan tidak harus percaya gitu loh, karena aku ini orang yang percaya adanya reinkarnasi dan kebetulan aku mengingat semua inkarnasiku ya. Aku pernah tinggal dan hidup di Jogja di kehidupanku yang dulu. Makamnya sekarang ada di Kota Gede gitu. Di Jogja, Kota Perak ya. Nah sekarang ketika aku memulai kembali dharmaku di Jawa,
aku diminta pulang ke Pati. Ya untuk bahasaku itu untuk mengembalikan, untuk juga melakoni apa yang kemarin di videoku nunggak jati semi gitu loh. Untuk membangkitkan kembali, melakoni kembali DNA Pati. Banyak orang mengatakan Pati itu sebagai kesejatian, sama seperti tentang Kediri dan juga Galuh atau Ciamis ya. Dan itu betul. Jadi ini eranya nunggak jati semi, ketika DNA kuno, peradaban-peradaban yang mengenal kesejatian, keilahian, dan yang selaras dengan alam, atau aku menyebutnya itu tatanan kadewan, ini waktunya bangkit kembali. Dan tentu ada pelakunya. Dan justru aku mengakui salah satu pelakunya adalah diriku sendiri. Aku terbuka mengatakan ini. Jadi aku adalah salah satu, ingat, salah satu, artinya bukan hanya diriku. Di tempat-tempat lain nunggak jati semi itu akan ada dan bangkit juga gitu loh. Dan itu kenapa melalui video-videoku aku berusaha menginspirasi panjenengan semua untuk juga melakoni dharma panjenengan, karma panjenengan, dan jika memang panjenengan peduli dengan harmoni, keselarasan dengan alam, panjenengan pasti akan mendapatkan tuntunan pula gitu loh. Karena memang ini eranya. Karena kebetulan aku diminta kembali ke Pati dan aku memang ber-DNA Pati, dipahami artinya ber-DNA Pati ya. Nah, aku diminta untuk membangkitkan kesejatian untuk kembali. Dan itu bukan hanya diriku, di tempat lain juga pasti ada gitu. Itu tak pastikan ada gitu loh. Nah, Pati ini adalah salah satu medan energi yang cukup misterius karena dia menyimpan banyak energi kuno. Seperti yang aku katakan kemarin bahwa Pati ini dinaungi oleh energi muria, dinaungi oleh energi pati ayam, dinaungi pula energi kendeng. Bahkan jauh sebelum ada istilah sekarang Kabupaten Pati ini, peradaban kendeng itu adalah peradaban yang luar biasa. Nah, Pati ini adalah turunan dari kendeng, DNA kendeng gitu loh. Nanti di video lain aku akan membahasnya lebih dalam ketika timingnya tepat atau momentumnya tepat gitu. Jadi ketika aku diminta pulang ke Pati itu memang untuk mengembalikan, memunculkan kembali kesejatian, sehingga Pati itu sebagai takdirnya yang membawa kesejatian itu terbangkitkan kembali. Dan ketika aku pulang pada 2018 itu, sebelumnya di Bali, tidak lama kemudian aku ditemui oleh beberapa tokoh sesepuh bini sepuh Pati. Dan mereka sendiri itu memang sedang menunggu kepulangan DNA Pati ini tadi gitu. Ini terbuka aku mengatakannya. Beliau ini menunggu kepulangan DNA Pati ini, atau tepatnya kesatria ber-DNA Pati. Gitu. Mereka mendapatkan petunjuk, lalu kami saling bertemu, dan kami telah memulai pembangkitan ini, salah satunya melalui channel Bobo Sri Teguh Bunga Dharma. Jika panjenengan semua meyakini bahwa tidak ada karma salah alamat, dan jika juga panjenengan memahami bahwa hidup kita ini sudah tertakdirkan karena karma perbuatan kita di masa lampau, maka karma bumi kita pun pasti akan jelas di mana kita akan menghabiskan hidup kita untuk berkarya. Panjenengan dapat melihat ke dalam diri, mohon tuntunannya,
Sehingga nanti panjenengan akan mendapatkan support energi alam yang luar biasa ketika panjenengan tinggal berkarya di suatu tempat yang memang itu adalah karma bumi panjenengan. Seperti tak contohkan diriku, ketika aku tinggal di suatu tempat, itu memang semuanya berdasarkan tuntunan. Ketika aku ke Jakarta, ketika aku di Palembang, ketika aku di Jawa Timur, ketika aku di Bali, di Jogja, semua itu berdasarkan tuntunan dan berdasarkan karma. Berdasarkan karma. Aku pernah banyak lahir di bumi Nusantara Jawa ini, Jawa Nusantara ini maksudnya gitu loh. Sejak 1000 tahun belakangan ini bahkan aku bolak-balik lahir di sini untuk suatu peradaban. Ya panjenengan semua juga pasti punya kisah masa lampau itu. Hanya saja memang sebagian orang itu tidak mengingatnya gitu loh. Nah, kebetulan aku diberi anugerah untuk mengingat semua masa kelahiranku ini. Itu kenapa di dalam semua videoku aku mengingatkan bahwa semua videoku ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi panjenengan tidak harus setuju. Karena apa? Karena ini pengalaman pribadi. Namanya pengalaman pribadi itu tidak bisa benar atau salah. Tetapi ini adalah pengalaman. Nah, panjenengan kalau punya sudut pandang tertentu berdasarkan pengalaman panjenengan, ya silakan tampilkan. Kita tidak perlu menghakimi pengalaman orang lain. Harapan kita, seperti yang aku sampaikan dalam semua videoku, ketika aku membuat video menampilkan pengalamanku, harapanku adalah menginspirasi panjenengan. Itu. Jadi bukan untuk lalu jadi perdebatan bantahan, oh aku tidak setuju Bobo. Atau itu tidak tepat Bobo. Tidak begitu maksudnya. Adalah jika panjenengan punya pengalaman tentang suatu tempat, tentang suatu situs, tentang suatu apa, ya tampilkan pengalaman panjenengan. Semua pengalaman itu benar. Paling tidak benar untuk dirinya sendiri. Nah, ketika ditampilkan, dipublish, nah semoga itu menginspirasi pihak lain. Yang penting seperti yang aku katakan, kita tidak ngawur dan kita tahu momentumnya. Jadi ini tolong dipahami dengan tepat ya. Jadi aku memperluas kemarin videoku tentang karma bumi dan juga untuk menjelaskan tentang pengalamanku, interaksiku dengan tempat-tempat tertentu. Nanti ke depan nanti akan kuperbanyak lagi kenapa aku tinggal di suatu tempat dan untuk melakukan apa. Dan itu semua berdasarkan pengalaman pribadi, tidak karena membaca buku, tidak karena apa, tapi itu berinteraksi langsung, mengalami langsung baik dimensi alam 3 dimensi seperti ini maupun memasuki alam halus di wilayah itu. Tentu aku tidak bisa mempublish semua apa yang ku alami ya. Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak tepat malah justru kalau dipublish semua. Karena tujuan video ini adalah untuk menginspirasi. Sementara untuk pendalaman ya tentu lebih ideal kalau bertemu langsung gitu loh. Bertemu langsung itu lebih pas lah untuk saling berbagi, untuk sharing. Jenengan misalkan punya pengalaman apa di tempat mana, di situs mana, monggo silahkan gitu loh. Jadi sekali lagi video ini untuk menginspirasi panjenengan semua, untuk membangkitkan pengalaman panjenengan semua, untuk membangkitkan memori panjenengan semua tentang karma bumi di mana kita tinggal dan akan berkarya. Dan kita pasti akan mendapatkan dukungan yang luar biasa ketika kita berada di karma bumi kita. Di tempat memang kita punya karma di situ, di tempat di mana kita memang ditugaskan di situ oleh alam. Dan ini adalah eranya. Masa-masa ini adalah era-eranya, seperti yang kukatakan, nunggak jati semi, bangkitnya DNA kuno, tempat-tempat kuno yang mungkin selama ini tidak kenal dan tidak dianggap itu akan bangkit kembali. Peradaban-peradaban kuno yang akan bangkit kembali dalam perwujudannya kekinian, dan tentu ada pelakunya, dan salah satunya adalah diriku. Salah satunya diriku. Dan aku yakin
panjenengan semua yang tertarik dengan video-videoku, terinspirasi dengan video-videoku, pasti juga punya hal yang sama. Kapasitasnya berbeda, peran kita berbeda. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Jadi sekali lagi aku kembali ke Pati ini, memulai membangun sistem tatanan di Pati ini, itu memang berdasarkan dawuh tuntunan. Dan aku telah memulainya sejak tahun 2018. Tentu aku tidak bisa menyampaikannya secara vulgar semua apa yang telah dan sedang aku lakukan di Pati ini gitu loh. Karena itu malah justru tidak tepat. Tapi kalau bertemu langsung kita bisa saling bercerita, saling berbagi, saling belajar. Tolong ini dipahami dengan tepat. Sekali lagi, setiap orang punya karma buminya. Tempat di mana mereka seharusnya tinggal dan berkarya. Dan mereka pasti berjaya. Mereka pasti berjaya. Karena apa? Karena karma bumi adalah suatu tempat yang memang kita ditakdirkan untuk tinggal di situ. Kita akan merasa nyaman dan kita akan mendapatkan dukungan support baik dari energi alam maupun dari orang-orang lingkungan sekitar kita yang sama-sama tinggal di situ. Dan juga nanti akan menginspirasi orang di luar daerah itu juga untuk datang. Untuk saling bertemu, untuk saling mengenal, untuk saling support, untuk saling gotong royong. Ingat, semua videoku bicara tentang zaman baru, tatanan baru, dengan pemimpin baru. Ini salah satu pendalaman tentang suatu tempat di mana aku tinggal, tentang Pati. Dan aku ingin menyampaikan sebagai penutup dalam videoku ini bahwa para sesepuh bini sepuh yang menemuiku itu mereka punya suatu, katakanlah, semacam ramalan yang mereka yakini bahwa akan hadir kembali, bangkit kembali DNA Pati. Dan mereka juga memegang suatu kitab-kitab kuno yang di situ juga disampaikan secara tutur, secara dongeng mungkin ya, secara tutur atau secara dongeng bahwa Jawa Nusantara akan kembali bangkit ketika Empyak Jogja Solo itu kembali ke Pati. Jadi sekali lagi, Jawa Nusantara akan kembali berjaya ketika Empyak Jogja Solo kembali ke Pati. Jenengan sakit merenungkan itu, monggo mari merenung bersama, dan semoga ini menginspirasi panjenengan semua. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.